Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Maestro Mobil Jogja. Bagaimana kabar para pemirsa sekalian? Semoga kabarnya baik-baik saja. Amin insya Allah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menghadirkan kepada para pemirsa semua sebuah mobil keluaran dari pabrikan Jepang yang terkenal, yakni Toyota. Kira-kira mobil apa yang akan saya review pada kesempatan kali ini? Ini adalah sebuah Toyota RAV4. Ini dia. Ini adalah sebuah Toyota RAV4. Secara ejaan tulisannya RAV4. Nah, kenapa kok namanya RAV4 atau orang lebih suka menyebutnya sebagai RAV4 ya? Karena sebenarnya RAV ini adalah sebuah singkatan dari Recreation Activity Vehicle atau kendaraan untuk aktivitas rekreasi. Sedangkan angka 4 pada namanya ini merepresentasikan bahwasanya mobil ini penggerak 4 roda atau all wheel drive. Baik, sudah pemirsa saksikan di sini wajahnya. Kalau buat saya ini adalah sebuah mini SUV yang keren ya. Kita mulai dari bagian wajah, bisa pemirsa lihat untuk bagian wajahnya ini keren sekali ya. Sebagai informasi, ini ada sebuah unit mini SUV dari tahun 2001. Buat saya, mini SUV tahun 2001 memiliki tampilan seperti ini sangat gahar sekali ya. Bisa pemirsa lihat untuk model headlampnya ya. Model headlampnya tidak seperti SUV pada umumnya di masa itu ya. Kita bisa lihat untuk bentuk matanya, bentuk headlampnya ini keren sekali ya. Bentuknya semi menyerupai trapesium dan peletakan sudutnya ini gahar sekali ya. Dan bisa dilihat untuk reflektornya masih bagus dan juga mikanya masih bening, bisa dilihat. Oke, kalau gitu kita langsung ke bagian tengah dari tampilan depannya. Ini ada grill yang dia formasinya disusun secara melintang atau horizontal, dan juga disertakan pula ada heksagonal ya, ada segi 6 ala sarang tawon di bagian sela-sela garis horizontal ini, dan juga disematkan logo Toyota di bagian tengah sebagai identitas bahwasanya mobil ini adalah mobil keluaran Toyota. Kemudian untuk RAV4 sendiri sudah dilengkapi dengan fog lamp, dan ini fog lampnya besar sekali. Ini juga dari Mika ya, dari Mika. Dan untuk bumper depan ini buat saya keren, dan juga unit kami sudah ada lampu-lampu variasi. Lampu variasi ya, biar tampilannya tambah keren. Kemudian kita beralih ke bagian samping dari Toyota RAV4 ini. Kita bisa lihat di sini ada, kita lihat dari secara keseluruhan. Kita mulai dari ban. Untuk velgnya dia chrome, sudah variasi ya, velgnya velg racing dengan profil ban 235 55 ring 18, dan peletakan velg chrome di sini menambah keren mobil ini. Kemudian unit ini sudah dilengkapi dengan side lamp ya, lampu sein di bagian samping, dan juga untuk spion dia sewarna body. Dan unit ini sudah dilengkapi dengan roof rail ya. Ada roof rail di sini supaya nanti pemirsa kalau misalnya baru mudik nih ya, space bagasi di belakang kurang memadai, bisa menaruh barang di bagian atap. Baik, kemudian unit kami juga sudah dilengkapi talang air, dan talang airnya utuh ya. Talang airnya 4 ya, jumlahnya 4 utuh lengkap. Kemudian di sini handle model tarik, dan untuk bagian side, bagian samping ini ada body molding yang dia warnanya hitam, dan body moldingnya nggak alay, nggak besar-besar banget, tapi dia letaknya di bagian, bisa dibilang bagian center, bagian tengah dari bodi mobil secara keseluruhan. Baik, kemudian
kita mulai geser ke bagian agak belakang ya. Bagian belakang unit ini sudah dilengkapi dengan topi ya, sudah dilengkapi dengan spoiler. Spoiler yang sudah ada lampu remnya di bagian atas ini, lampu tengahnya yang dia akan menyala ketika driver melakukan pengereman. Ini menambah safety yang cukup penting di jalan raya. Dan kemudian untuk kaca bagian belakang sudah dilengkapi dengan wiper dan juga sudah dilengkapi dengan motor washer. Jadi kita sebagai driver tidak perlu jalan ke belakang untuk membersihkan kaca belakang, tapi kita bisa melakukan pembersihan kaca belakang dari driver seat. Kemudian ini dia untuk tampilan stop lampnya, dia merah putih merah. Ini agak unik ya, dia mikanya dia agak cembung ya, ada cembung, datar dan cembung, dan untuk bentuknya sendiri enggak alay juga ya, bentuknya juga bagus. Kemudian identitas dari kendaraan ini Toyota 4x4 ya, Toyota RAV4 4x4 all wheel drive. Kemudian di bagian belakang juga sudah disematkan konde ya, atau bisa dibilang ban serep yang sudah dilengkapi dengan cover. Dan covernya juga sudah dicat sewarna bodi, senada bodi, sehingga menambah keren mobil ini. Dan bagian sini plat nomor, kita akan sedikit menguak, kita akan sedikit membongkar, kita akan sedikit mengintip interior dari Toyota RAV4 ini. Nah, ini dia untuk interior dari sebuah Toyota RAV4 sekilas. Baik, kita mulai dari panel pintu bagian belakang. Untuk panel pintu bagian belakangnya dia masih utuh ya, mulai dari lipetan sampai ke bentuk-bentuknya juga dia masih utuh. Door trim sendiri juga dia masih utuh ya. Ini door trimnya besar sekali, juga dilengkapi dengan apa ini ya, jaring ya di sini buat nyimpen barang. Kemudian untuk ruang bagasi ini luas sekali ya. Bisa pemirsa lihat di sini. Kalau saya duduk di sini, nah ini seperti ini. Ini luas sekali ya. Ini sangat luas sekali dan memungkinkan untuk ini dikasih jok row ketiga. Dan kalau pemirsa kurang dengan space bagasi sebesar ini masih ada ini ada dua laci penyimpanan sama di sini juga. Nah, ini di bagian deck dari ruang bagasi ini juga sudah ada dua laci penyimpanan, dan juga di bagian punggung dari jok row kedua ini juga sudah dilengkapi dengan 4 cantelan ya, 4 cantelan yang bisa digunakan untuk kalau misalnya pemirsa dari supermarket itu kan pakai tas kresek. Kalau kita hanya taruh di sini nanti memungkinkan untuk tas kresek itu terjatuh ya, miring sehingga muatannya keluar semua. Ini bisa dicantalin di sini. Tersedia sampai 4. Baik. Ini luas sekali nih bagasinya. Baik, kita geser ke sisi sebelahnya ya, sisi kanan dari kendaraan mobil ini. Secara fisik, secara tampilan, secara eksterior tidak ada perbedaan antara sisi kanan dan sisi kiri dari mobil ini. Cuman pada segmen ini saya akan lebih menekankan bahwasanya mobil ini masih kaleng ya. Untuk bodinya masih kaleng, dan untuk catnya sendiri juga masih mulus. Oke pemirsa, kita geser ke bagian interiornya. Ini adalah bagian yang paling menyenangkan. Kita mulai dari desain dashboard ya. Kita mulai dari kiri depan. Di sini untuk dashboardnya dia materialnya hard plastik, plastik keras. Dan di bagian tengah sini ada lapisan vinilnya. Dan untuk handle-nya dia enggak seperti mobil pada umumnya. Dia handle-nya seperti ini dan desainnya cakep seperti ini. Kemudian di sini untuk buka tutup model tarik, central lock model geser, dan untuk power window dia ada di agak bawah sini ya.
Kemudian di sini ada door pocket yang dia nggak terlalu besar. Ini cukup cuman buat naruh benda-benda yang kecil aja, dan juga sudah dilengkapi dengan speaker di bagian door trimnya. Baik, kita lanjutkan untuk dashboard kiri depan. Untuk dashboard kiri depan bisa pemirsa lihat untuk kisi AC-nya dia yang model lingkaran ya untuk bagian kiri dan kanan, dan ini kisi AC-nya masih utuh, dan di bagian sini ini sudah ada airbag. Artinya unit ini sudah dilengkapi dengan fitur keamanan double airbag. Kemudian untuk bagian laci dashboardnya dia nggak gede-gede banget, cukup buat naruh 3-4 botol air mineral. Dan di bagian center, di bagian tengahnya dari dashboard, dia desainnya heksagonal ya, agak cenderung ke segi 6 ya, dengan kisi AC yang ada di paling atas. Head unit sudah double din, dan pengaturan AC-nya dia model puter. Dan untuk pengaturan AC dia sudah cukup lengkap. Di sini ada katup output, ada blower, dan juga ada termostat, tombol kompresor, dan ini tombol untuk sirkulasi udara, tombol hazard di tengah, dan ada defogger. Kemudian di bagian bawahnya lagi ini ada asbak, ada power output, dan juga ada laci penyimpanan yang kecil. Dan di bagian tengah ini ada cup holder, bisa buat naruh 2 botol di sana. Dan untuk transmisinya ini otomatis. Nah, untuk shifternya seperti itu. Dan untuk konsol bagian tengah dia enggak tinggi-tinggi banget, tapi bisa digunakan sebagai armrest. Dan untuk posisi sandaran tangannya ini rebah sekali ya, artinya enggak terlalu tinggi, enggak juga terlalu rendah, tapi dia pas dan tidak terlalu panjang ya. Tidak terlalu panjang itu tidak mengganggu handbrake dari driver ini. Kemudian di bagian tengah ini juga ada ya, ada power output supply, ada penyimpanan kecil, dan di bagian bawah dari armrest ini ada penyimpanan yang cukup dalam loh, cukup dalam ini. Kemudian bagian belakang sini juga ada. Nah, ini bagian belakang armrest ini bisa diperlihatkan, ini bisa disulap jadi sebuah penyimpanan 2 tingkat, luar biasa. Baik, kemudian kita turun untuk bagian joknya. Ini desainnya keren joknya. Kemudian headrestnya dia model yang ada lubang di bagian tengah. Dan untuk bagian belakang ini, nah ini tadi bagian belakang ini untuk seat beltnya ada satu lagi ya yang di atap, nah tertempel di atap itu. Dan cukup menarik untuk lampu plafon, dia jumlahnya ada 3, ada 1 di depan, kemudian di bagian tengah sini ini ada 2, di bagian tengah ada 1, di bagian belakang bagian bagasi itu ada 1 lagi. Oke pemirsa, kita pindah ke bagian depan atas. Ini sun visor dilengkapi dengan vanity mirror ya, dilengkapi dengan cermin di kedua sisi, baik sisi driver maupun penumpang kiri depan. Kemudian bagian tengah ada lampu plafon dan juga ada tempat penyimpanan untuk kacamata. Dan juga di bagian tengah sini ada spion tengah yang dia sudah dilengkapi dengan day and night view, sehingga driver tidak perlu khawatir akan terkena sorotan lampu dari kendaraan yang ada di belakang ketika mengemudi di malam hari. Oke pemirsa, kita geser ke driver seat. Kita mulai dari door trim. Untuk door trim sama saja untuk desainnya, baik dari door trim kanan depan driver ataupun dari kiri depan penumpang kiri depan. Perbedaan lagi-lagi hanya ada di bagian panel central power window-nya saja. Dia di sini sudah ada central power window, ada window lock, dan juga sudah dilengkapi tombol central lock ya untuk mengunci atau membuka kunci ke 5 pintu ya, karena 1 pintunya pintu bagasi. Kemudian untuk bagian sini, di sini sudah dilengkapi dengan electric mirror, dan juga ini adalah tombol untuk mengatur kecerahan dari panel-panel yang ada di bagian dashboard, baik itu panel dari instrumen cluster ataupun dari nanti
cahaya dari panel AC. Kemudian untuk setir dia palang 3, kemudian untuk setirnya dia lapis kulit dan juga sudah dilengkapi dengan airbag. Kemudian untuk instrumen cluster dia desainnya seperti ini, ada 3 lingkaran, mulai dari kiri speedometer, di bagian tengah tachometer, di bagian lingkaran paling kanan ini ada voltmeter, ada jarum temperatur dan juga ada indikator untuk shifternya. Dan untuk odometernya dia sudah digital, ada di bagian lingkaran paling kiri. Oke pemirsa, ini adalah ruang mesin dari Toyota RAV4. Untuk mesinnya dia 2AZ 2000 cc. Dia mentransferkan tenaganya ke transmisi otomatis dan outputnya nanti disalurkan ke keempat roda karena mobil ini all wheel drive. Dan untuk ruang mesin sendiri karena ini mobil build up, dia bisa dilihat untuk tatonya masih utuh ya, ini masih bahasa Jepang. Saya nggak bisa sih bahasa Jepang. Kemudian di sini ada emblem dari Toyota Motor Corporation, ini masih ada Jepang-Jepangnya, nggak bisa baca saya. Bagian sini juga saya nggak bisa bacanya, cuman bisa bahasa Inggrisnya aja. Dan untuk akinya dia tersembunyi di bagian bawah sini. Jadi ketika pemirsa mau mengganti aki, mau ngecek aki, yang perlu pemirsa lakukan nyopot ini ya, tutup di bagian sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 klip, dicopot kemudian baru diangkat drainase bagian kiri sini supaya pemirsa bisa mengakses akinya. Kemudian untuk afronnya bisa diperlihatkan ini afronnya juga masih utuh ya. Ini afronnya masih utuh dan juga untuk lipatan kap mesin dia juga masih utuh sekali. Nah, ini masih utuh sekali. Sampai bagian sini bagian depan ini masih utuh sekali. Mobil ini bebas tabrak depan belakang kanan kiri atas bawah. Baik pemirsa, ini adalah sesi terakhir dari sebuah video kali ini. Jadi demikian review singkat tentang unit kami, salah satu stok kami Toyota RAV4 tahun 2001. Dan untuk harganya kita pasang di harga Rp85.900.000. Sekali lagi untuk harga Toyota RAV4 tahun 2001, mesinnya 2000 cc automatic transmission atau matic, kita buka harga di Rp85.900.000. Buat pemirsa yang ingin update stok kami supaya tidak ketinggalan informasi, bisa diakses di website kami di www.maestromobiljogja.com. Di sana ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungi dan juga sudah ada spesifikasi mobil serta ada simulasi pembayaran untuk sistem kredit syariah. Baik pemirsa, demikian informasi yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Sekian dan terima kasih.